Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Dagang Kahan Munandar MPD selaku dosen pengaku dari mata kuliah pengelola pendidikan dan juga teman-teman yang saya banggakan. Ya. Baik, kita langsung saja masuk ke sebelumnya perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 14 dengan beranggotakan saya Muhammad Haji dan rekan saya Nisa. Dan hari ini kita akan membahas tentang konsep dan implementasi supervisi dari pendidikan. Baik, untuk pengertian supervisi akan dibahas oleh rekan saya. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian supervisi pendidikan. Secara etimologi, supervisi memiliki asal-usul dari gabungan kata super dan visi yang merujuk pada melihat dan meninjau dari posisi yang lebih tinggi atau menilai dengan teliti dari sudut pandang yang luas. Peninjauan tersebut dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahannya. Secara linguistik, supervisi juga berasal dari kata bahasa Inggris yaitu supervision, yang mengandung arti memeriksa pekerjaan secara menyeluruh dan cermat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2009, supervisi didefinisikan sebagai pengawasan utama dan pengendalian tertinggi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan kegiatan pengawasan dan pengendalian yang teliti dan komprehensif terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja para anggota atau bawahan oleh atasan yang dikenal dengan supervisi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi dari supervisi pendidikan. Yang pertama itu tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas, yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Dengan demikian, jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa, bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar, tapi juga mengembangkan potensi kualitas guru. Selanjutnya yaitu ada fungsi supervisi. Fungsi supervisi pendidikan ditunjukkan pada perbaikan dengan meningkatkan situasi belajar mengajar. Dilihat dari fungsi utama supervisi, menurut Amenhotep terdiri dari empat fungsi supervisi. Yang pertama yaitu penelitian, yaitu fungsi yang harus dapat mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu fungsi penilaian. Fungsi penilaian adalah untuk mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan, seberapa besar yang telah dicapai, dan penilaian ini dilakukan dengan cara seperti tes, penetapan standar, penilaian kemajuan belajar siswa, melihat perkembangan hasil penilaian sekolah, serta prosedur lain yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Yang ketiga yaitu ada fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah sebagai usaha untuk mendorong guru baik secara perseorangan maupun kelompok agar mereka mau melakukan berbagai perbaikan dalam menjalankan tugas mereka. Perbaikan ini dilakukan dengan bimbingan, yaitu dengan cara membangkitkan kemauan, memberi semangat, mengarahkan dan merangsang untuk melakukan percobaan serta membantu menerapkan sebuah prosedur mengajar yang baru. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi pembinaan. Fungsi pembinaan merupakan salah satu usaha untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, yaitu dengan melakukan pembinaan atau pelatihan kepada guru-guru tentang cara-cara baru dalam melaksanakan suatu proses pembelajaran. Pembinaan ini dapat dilakukan dengan cara demonstrasi mengajar, workshop, seminar, observasi, konferensi individual atau kelompok, dan kunjungan supervisi. Nah, yang selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan, yang mana prinsip-prinsip ini terdiri dari 5 prinsip. Yang pertama itu prinsip ilmiah. Supervisi hendaknya dilaksanakan secara teratur, berencana, dan kontinu. Ini berarti pelaksanaan supervisi itu bukan hanya sekedar dari supervisi saja, tetapi harus direncanakan sedemikian rupa dan dilaksanakan secara kontinu dengan apa yang telah direncanakan. Kemudian supervisi yang dilakukan itu berdasarkan data yang diperoleh melalui observasi yang nyata dan bukan rekaan atau tafsir supervisor berkala. Yang kedua itu ada prinsip demokratis.
Supervisi dalam melaksanakan supervisi hendaknya menjunjung tinggi asas musyawarah. Jika akan memutuskan sesuatu yang ada kaitannya dengan guru, sebaiknya dalam proses pengambilan keputusannya melibatkan guru, agar dalam pelaksanaannya tidak banyak menemui hambatan. Perilaku ini juga mencerminkan bahwa supervisi memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat dari orang lainnya. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kooperatif. Dalam pelaksanaan supervisi, hendaknya terdapat kerjasama di antara staf sekolah. Kerjasama ini diarahkan kepada pengembangan usaha bersama dalam rangka meningkatkan situasi belajar mengajar. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience, memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Yang prinsip terakhir yaitu prinsip konstruktif dan kreatif. Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Kita masuk ke peranan supervisi. Yang pertama itu ada koordinator, yaitu sebagai supervisor mengkoordinasikan gitu program belajar mengajar, tugas-tugas anggota staf guru, serta berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh guru tersebut gitu. Lalu sebagai konsultan, yaitu memberi bantuan, yaitu dengan memberikan konsultasi yang dialami oleh guru dari kegiatan-kegiatan yang dialami. Lalu yang ketiga, pemimpin kelompok. Sebagai pemimpin, dia dapat memimpin sejumlah guru dan mengembangkan potensi kelompok pada saat mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, dan juga kebutuhan profesional dari guru. Lalu sebagai evaluator, evaluator itu membantu guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar mengajar. Seperti dalam kasusnya yaitu misal MGP dari guru matematika gitu. Di sana ada koordinatornya, jadi si koordinator ini mengumpulkan teman-teman guru dari berbagai sekolah gitu untuk membahas tentang materi atau bagaimana praktik belajar mengajar yang akan dilaksanakan, lalu mengkonsultasikan apabila ada kendala dari praktik belajar mengajar tersebut. Dalam pemimpin kelompoknya, dari hal tersebut tuh bisa mengarahkan dari apa yang sudah direncanakan, baik dari praktiknya dan juga kegiatannya. Lalu dalam kegiatan tersebut setelah dilaksanakan bisa melakukan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya dengan fungsi supervisor, yaitu supervisor sebagai peneliti, yaitu meneliti bagaimana keadaan situasi pendidikan yang sebenarnya. Keadaan situasi pendidikan dapat diketahui dari kesimpulan hasil-hasil pengolahan yang diperoleh. Lalu supervisor sebagai penilai atau evaluator, yaitu menilai bagaimana keadaan suatu situasi pendidikan. Selanjutnya supervisor sebagai pemperbaik atau improver, yaitu mengadakan perbaikan terhadap situasi yang telah dihadapi. Selanjutnya supervisor pengembang, yaitu sebagai developer, mengembangkan atau meningkatkan situasi agar keadaan kegiatan belajar mengajar lebih baik. Lalu ada jenis-jenis supervisi, yaitu yang pertama supervisi umum dan supervisi. Supervisi umum dan pengajaran. Pendidikan supervisi umum adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan perbaikan pengajaran. Lalu supervisi pengajaran adalah kegiatan pengawasan yang ditunjukkan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik. Selanjutnya supervisi klinis adalah suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk membantu pengembangan profesional dari guru ataupun calon guru, khususnya dalam penampilan mengajar berdasarkan observasi dan analisis data secara teliti dan objektif sebagai pegangan untuk perubahan tingkah laku dari belajar mengajar.
Pengawas melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah suatu pengawasan yang memang sudah melekat menjadi tugas dan tanggung jawab semua pimpinan. Oleh karena itu setiap pimpinan adalah juga sebagai pengawas, maka kepengawasan yang dilakukan itu sebagai pengawasan masyarakat. Selanjutnya pengawasan fungsional adalah kegiatan-kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh orang-orang yang fungsi jabatannya sebagai pengawas. Selanjutnya dari sasaran supervisi pendidikan, yang pertama ada supervisi akademik. Supervisi ini lebih menitikberatkan pengamatan kepada masalah akademik, yaitu yang langsung berada dalam lingkup kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa ketika dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya supervisi administrasi menitik beratkan pengamatan pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung terlaksananya pembelajaran. Selanjutnya supervisi lembaga dan akreditasi. Yang membedakan antara kedua hal tersebut adalah pelaku dan waktu dilaksanakannya. Supervisi lembaga dilakukan oleh orang yang ada di dalam lembaga, yaitu kepala sekolah, dan dari luar lembaga yaitu pengawas secara terus-menerus. Sedangkan supervisi administrasi dilakukan oleh tim dari luar hanya dalam waktu-waktu tertentu. Tujuannya sama, yaitu meningkatkan kualitas lembaga baik parsial maupun keseluruhan. Dari berbagai supervisi tersebut, ada implementasi supervisi pendidikan. Nah, di antaranya itu yang pertama langkah-langkahnya perencanaan supervisi, yaitu dengan cara mengidentifikasi tujuan. Dengan identifikasi tujuan ini kita menentukan gitu apa yang akan kita dapatkan untuk supervisi ini dilakukan. Selanjutnya mengembangkan rencana. Mengembangkan rencana ini mencakup kegiatan supervisi, jadwal, dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan kegiatan supervisi. Yang kedua, pelaksanaan supervisi dengan cara mengobservasi kelas, melakukan observasi kelas langsung terhadap proses pembelajaran di kelas dengan mencatat metode pengajaran, interaksi siswa, dan juga penggunaan media. Selanjutnya, dengan cara wawancara dan diskusi, melakukan wawancara dengan guru dan siswa untuk mendapatkan umpan balik dari proses pembelajaran. Selanjutnya dengan pengumpulan data, mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti hasil kerja siswa, kehadiran dan partisipasi siswa. Selanjutnya dari analisis dan evaluasi, dengan cara analisis data dengan meninjau dan analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran. Lalu mengevaluasi kinerja berdasarkan analisis, evaluasi kinerja guru dan efektivitas metode pembelajaran. Selanjutnya ada tindak lanjut, yaitu dengan bimbingan dan pendampingan, memberikan bimbingan kepada guru untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan. Selanjutnya pelatihan dan pengembangan, menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru dan aspek-aspek tertentu. Lalu umpan balik dan refleksi yang berisikan sampaikan hasil supervisi kepada guru dengan cara konstruktif dan mendukung. Lalu refleksi, mengajak guru untuk melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran mereka dan menetapkan rencana perbaikan. Selanjutnya monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan yang berisikan monitoring berkala, melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan perbaikan yang dilakukan berjalan efektif. Dengan evaluasi akhir, melakukan evaluasi akhir untuk menilai dampak supervisi terhadap kualitas pendidikan. Baik, karena pemaparan dari kelompok kami sudah cukup, saat ini kami buka sesi pertanyaan, dimulai dari kelompok 1. Misalkan ada guru yang melakukan pendidikan metode beda
tugasnya oleh kepala sekolah dan supervisor itu untuk mengajar mata pelajaran yang di luar bidangnya. Nah, metode supervisi apa agar guru tersebut dapat mengajar secara maksimal walaupun bukan bidang yang dia kuasai. Baik, lanjut ke kelompok 2. Untuk kelompok 2 kami Perkenalkan, saya Sasandra dari Teknologi Bias. Ingin bertanya, bagaimana peran supervisi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah? baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok 3. Karena masih dari kasus pertama, izin bertanya, apakah supervisi pendidikan masih relevan dalam era pendidikan mandiri dan pembelajaran online? Baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok 4. Perkenalkan, Komite Nur Aini dari kelompok 4. Pertanyaannya, bagaimana peran supervisor dalam membantu guru yang memiliki perbedaan kemampuan teknologi agar bisa beradaptasi dengan metode pengajaran digital? Baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok 5. Apa yang perlu diperhatikan dalam memilih model supervisi yang sesuai dengan konteks sekolah? Terima kasih. Lanjut kelompok 6. Baik, saya tinggal dari kelompok 6. Katanya, apa langkah konkret yang harus diambil oleh supervisor untuk memastikan bahwa perbaikan yang dibutuhkan dapat diterima dan diimplementasikan oleh guru? Terima kasih. Lanjut kelompok 7. Dalam bidang teknologi, bagaimana supervisor menyesuaikan perubahan teknologi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan potensi guru? Terima kasih. Lanjut kelompok 8. Apa peran guru dalam proses supervisi dan bagaimana kita dapat partisipasi secara aktif dalam supervisi tersebut? Terima kasih. Lanjut kelompok 9. Kelompok 9, apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 9 izin bertanya, bagaimana seorang guru bisa mendapatkan dukungan dari supervisor untuk mengembangkan materi pembelajaran yang berbasis proyek? Baik, terima kasih. Lanjut kelompok 10. Mau nanya, aku Fauzan dari kelompok 10. Jelaskan fungsi menurut para ahli. Baik, terima kasih. Lanjut kelompok 11. Perkenalkan, saya Fitri dari kelompok 11. Ingin tanya, bagaimana perbedaan pendekatan peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lainnya? Coba analisis juga perbedaannya dari aspek kebijakan, infrastruktur, dan hal yang diinginkan. Terima kasih. Lanjut kelompok 12. Ya. Izin bertanya, saya bilang dari kelompok 12. Pertanyaannya adalah bagaimana sih perbandingan supervisi di sekolah negeri dan swasta? Baik, terima kasih. Kelompok terakhir, kelompok 13. Saya Nova dari kelompok 13 ingin bertanya bagaimana supervisi pendidikan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan belajar yang berbeda dari siswa. Baik, terima kasih. Karena setiap kelompok sudah mengajukan pertanyaan, izinkan kami dari kelompok 14 untuk berdiskusi terlebih dahulu. Baik, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 10 terlebih dahulu. Pertanyaannya itu sebutkan tujuan supervisi menurut para ahli. Menurut Hertian pada tahun 2000, tujuan supervisi adalah untuk membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran dan profesionalismenya melalui bimbingan serta pengawasan yang sistematis. Menurut Wills dan Bondi pada tahun 1996, supervisi bertujuan untuk mengembangkan efektivitas guru dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja sekolah secara keseluruhan melalui peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional. Untuk kelompok 10, apakah cukup? Baik, izin menjawab untuk kelompok 11. Bagaimana perbedaan pendekatan peningkatan mutu pendidikan yang diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju? Lalu analisis perbedaannya dari aspek kebijakan, infrastruktur, dan hasil yang diinginkan. Untuk menjawabnya itu ada perbedaan pendekatan dari segi kebijakan.
yaitu Indonesia itu lebih fokus pada pemerataan akses, sedangkan negara maju lebih mementingkan pada kualitas dan relevansi dari kegiatan belajar mengajarnya. Dari infrastruktur, Indonesia masih banyak kekurangan dari fasilitas sarana maupun prasarana, sedangkan negara maju sudah sangat memadai dari segi fasilitas dan sarana prasarana. Dari segi hasil, Indonesia lebih fokus pada peningkatan angka partisipasi orang dalam meningkatkan pendidikan, sedangkan negara maju lebih pada peningkatan prestasi belajar siswa. Apakah sudah terjawab? Kelompok 11. Dilanjut ke kelompok 4. Bagaimana peran supervisor dalam membantu guru yang memiliki perbedaan kemampuan teknologi agar mereka bisa beradaptasi dengan metode pengajaran digital, yaitu dengan cara mengadakan pelatihan, yaitu dengan pelatihan dasar teknologi dan aplikasi pembelajaran yang digunakan dalam metode pembelajaran KBM belajar mengajar di kelas gitu. Lalu pendampingan, membantu guru dalam mengoperasikan perangkat dan platform yang digunakan. Lalu akses sumber daya, yaitu menyediakan akses perangkat, internet, dan juga sumber daya digital yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu ada komunitas belajar, yaitu membentuk komunitas guru untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta motivasi yang diberikan, serta apresiasi dan dukungan moral yang diberikan kepada guru tersebut. Baik, karena sesi pertanyaan sudah berakhir, izinkan kelompok kami membacakan kesimpulan. Kesimpulannya, istilah supervisi pendidikan mengacu pada upaya pengawasan dan pengendalian yang paling tinggi oleh atasan, baik kepala sekolah maupun pengawas luar sekolah, terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja pendidik dan tenaga pendidikan dalam proses pembelajaran untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Supervisi pendidikan merupakan bantuan yang diberikan untuk memperbaiki dan membina aspek-aspek pengajaran. Melalui kegiatan supervisi, semua faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar, baik yang mendukung maupun menghambat, akan dianalisis, dievaluasi, dan ditentukan solusi-solusi untuk mengatasinya, sehingga proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan sesuai dengan rencana awal. Baik, itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan tidak menyenangkan hati, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.